Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aku masih diberi kesempatan untuk bisa sharing kembali ke teman-teman semua tentang budgeting aku di bulan April minggu kedua. Oh ya teman-teman, kabarnya gimana nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga juga Allah lancarkan segala rezekinya. Sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan doa teman-teman semua, dan terima kasih juga atas komentar kalian yang selalu kasih aku semangat buat upload video terus. Semoga Allah membalas segala kebaikan teman-teman semua, amin. Oh ya, buat kalian yang nonton, jangan lupa nonton video-video budgeting aku sebelumnya ya, karena video yang satu dan yang lainnya itu saling berkaitan, biar nggak bingung nantinya ini uangnya dari mana, kok bisa segini. Jadi aku saranin untuk nonton video sebelumnya. Kembali aku ingatkan lagi ya teman-teman, bahwa setiap pengeluaran orang itu pasti beda-beda. Jadi jangan fokus ke beberapa pengeluaran aku dan apa aja yang aku beli ya teman-teman. Karena tujuan aku bikin video ini adalah untuk memotivasi teman-teman semua agar membuat rencana anggaran keuangan sebelum gajian. Dan aku juga bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman semua ya, karena di sini aku masih belajar juga, dan di sini aku juga nggak bermaksud buat pamer gaji suami, tapi semata-mata hanya berbagi pengalaman aja gimana cara aku mengelola keuangan. Kita lanjut ke video ya teman-teman. Untuk budgeting di bulan April minggu kedua ini ada beberapa pengurangan budget dari minggu sebelumnya ya teman-teman. Setelah aku melakukan evaluasi kemarin, jadi ada beberapa budget yang sepertinya harus aku kurangi. Untuk kategori pengeluaran tetap itu ada beberapa item ya teman-teman, yang mana terdiri dari token listrik, beras, galon, gas untuk orang tua, groceries atau belanja bulanan, kemudian untuk internet, dan yang baru adalah PDAM ya teman-teman. Nah, di sini aku kurangin budget untuk token listrik. Nah, setelah aku perhitungin ya teman-teman, ternyata token listrik ini 25.000 itu cukup buat 1 minggu. Jadi aku bikin budget 25.000 aja. Nah, untuk sisa budgetnya itu aku alihkan ke PDAM ya teman-teman. Nah, karena kan PDAM ini aku baru ya teman-teman, jadi aku budgetkan 20.000. Kemudian ada juga perubahan budget untuk groceries, itu aku budgetkan 40.000 karena kemarin itu nggak cukup ya teman-teman. Ya, mengingat harga minyak juga naik ya teman-teman, jadi benar-benar harus putar otak lagi buat nyusun anggaran yang pas. Kemudian kita beralih ke pengeluaran berubah, itu ada makan, sedekah, bensin, jajan, dan jaga-jaga. Yang seperti biasa ya teman-teman, untuk di minggu kedua ini budget makan aku kurangi menjadi 150.000 karena di minggu pertama itu aku udah naikin 100.000 ya teman-teman. Jadi di sini aku akan berusaha buat menghemat untuk biaya makan ini. Misalkan kalau bisa ya teman-teman, tapi kalau misalnya nggak bisa, aku bakalan tambah lagi budgetnya untuk di minggu selanjutnya. Kemudian lanjut untuk kategori ke sinking funds. Alhamdulillah di sini aku bisa isi sinking funds ya teman-teman, yaitu ada dana darurat 15.000, lebaran 22.000, kemudian untuk motor 10.000,
gift 10.000, dan yang terakhir itu ada stationery 10.000. Nah, untuk stationery ini udah lama banget gak aku isi ya teman-teman. Jadi aku ada niatan buat beli brush pen gitu, karena mengingat pensil warna aku itu udah pada habis ya teman-teman. Jadi di sini aku bakalan ngumpulin untuk stationery ini. Nah, seperti yang udah aku jelaskan bahwa gaji suami aku itu harian ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh adalah sisa uang dari suami aku, dari gaji suami aku yang udah ia berikan ke aku. Nah, di sini aku bakalan masukin ke pos-pos yang belum aku isi ya teman-teman. Tadi kan teman-teman bisa lihat ada beberapa pos yang udah aku checklistin, itu tandanya uangnya udah aku belanjain semua ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh adalah pos-pos yang belum aku isi dan sisa uangnya yang udah sebagian terpakai. Alhamdulillah untuk pengisian dompet pintarnya udah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian pengisian sinking funds. Nah, ini tuh uangnya udah aku tukarkan dengan nominal uang 10.000, 20.000 dan 5.000. Biar lebih gampang juga ya teman-teman buat masukin ke sinking funds-nya. Nah, yang pertama itu ada sinking funds untuk dana lebaran, dan itu masih banyak ya, belum terwarnai, teman-teman bisa lihat. Setelah aku perhitungkan dengan suami aku, kira-kira untuk anggaran lebaran ini ada sekitar 1.500.000-an ya teman-teman. Tapi di sini aku buatnya sampai 900-an kalau nggak salah. Nah, mudah-mudahan aja suami aku bisa ada rezeki lebih, jadi bisa isi sinking funds lebaran ini. Karena mengingat lebaran sebentar lagi ya teman-teman. Mungkin di sini ada teman-teman yang sinking funds lebarannya udah selesai. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih berjuang buat isi sinking funds lebaran, semangat ya. Di sini aku lagi berjuang juga buat ngumpulin dananya. Kemudian ada untuk dana darurat ya teman-teman, seperti yang udah aku jelaskan di minggu sebelumnya, karena penting banget buat anggarkan untuk dana darurat ini. Jadi nanti ketika ada kebocoran keuangan aku di minggu berikutnya, aku bisa gunakan sinking funds dana darurat ini, lebih tepatnya emergensi ya teman-teman. Kemudian di sini aku juga isi untuk stationery yang niatannya buat aku beli brush pen ya teman-teman. Biasanya aku kalau mengalami kebocoran keuangan itu bakalan aku ambil uangnya dari pos yang uangnya itu belum terpakai sama sekali ya teman-teman. Nah, misalkan nih aku minus di bagian makan, aku lihat dulu dompet pintar aku itu apa aja pos yang uangnya itu masih ada untuk budgeting berikutnya. Misalkan nih uang token listrik itu masih utuh ya teman-teman, jadi aku bisa ambil sebagiannya dari pos itu. Kalau misalkan gak ada lagi, baru aku gunakan sinking funds dana darurat atau emergensi. Untuk sisanya itu ada sekitar 52.000 ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau tabungin buat tabungan pribadi aku aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih.